2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari S1 Teknik Elektro kelas B, Yang dimana pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek kami untuk menyelesaikan UAS sistem rangkaian digital. Di sini proyek kami dengan judul Logic Solar Hybrid Control. Selanjutnya adalah anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Royan Ataya Zofar, Saya Novel dari Ramadhani. dan sebelah saya. Dan saya Yuda Prasetyo Saputra. Berikut adalah penjelasan dari proyek kami. Jadi proyek kami ini berlatar belakangi yaitu bagaimana pentingnya energi surya atau energi terbarukan di kehidupan kita saat ini. Yang dimana di latar belakangi oleh energi terbarukan yaitu pemanfaatan energi surya yang semakin penting. Namun kita masih butuh pengaturnya, yaitu karena energi surya sendiri masih belum stabil untuk penggunaannya, seperti ada cuaca, ada panas, debu dan lain-lainnya. Kemudian ada juga kebutuhan sistem hybrid, yang dimana ketika kita berada di tempat yang cukup tinggi, pegunungan ataupun di tempat-tempat yang udara dingin, itu masih membutuhkan sistem yang dari PLN langsung atau sumber dari listrik batu bara. Kemudian yang latar belakang ketiga yaitu ada efisiensi dan keamanan, yang dimana ketika kita memanfaatkan energi terbarukan dan kebutuhan sistem hybrid tadi, kita membutuhkan proteksi untuk alat kita sendiri, yang dimana bertujuan agar inverter itu tidak rusak saat beban overload atau berlebih gitu. Next. Kemudian tujuan proyeknya yaitu merancang sistem kontrol prioritas energi, yaitu mengutamakan energi surya dan baterai dibanding dengan PLN sendiri. Kemudian yang kedua ada menerapkan fitur keamanan proteksi overload, atau yang dimana memutus inverter jika beban terlalu berlebihan atau berat. Kemudian yang ketiga ada mengimplementasikan gerbong logika dasar sebagai otak untuk mengambil keputusan tanpa microcontroller atau coding. Kemudian yang keempat ada mensimulasikan mekanisme perpindahan daya yang responsif terhadap perubahan kondisi sensor secara real time. Oke, next. Kemudian ada diagram sistemnya, yang dimana inputnya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada sensor surya, yaitu berada di saklar A. Kemudian ada sensor baterai yang berada di saklar B. Ada PLN yang ketiga, dan yang keempat itu ada beban, yang dimana kemudian diproses oleh logic gate control unit, yaitu ada IC 7432, 7404 dan 7404. Yang dimana 7432 sendiri itu ada IC OR, yang 7404 adalah IC NOT, dan 7408 adalah IC N. Kemudian output yang diharapkan dari proyek ini yaitu ketika sensor surya atau ada 3 output yang akan keluar, yang dimana ada mode hemat, yaitu lampu akan menyala berwarna hijau. Kemudian yang kedua ada mode backup PLN, lampu akan menyala kuning, dan yang ketiga ada blackout, lampu akan menyala merah. Next. Kemudian ada komponen-komponen yang kami gunakan, yaitu ada 10 komponen. Yang pertama ada IC 7408, yaitu IC N sendiri, 7432 IC OR, 7404 IC NOT. Kemudian ada penstabil tegangan, yaitu IC regulator 7805. Kemudian ada saklar geser 3 pin, ada baterai 9 volt, ada traffic light, ada tembaga email atau ada jumper. Kemudian yang 9 ada breadboard, yang terakhir ada kacing baterai. Next. Kemudian ada tabel kebenaran yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari proyek kami yang kami gunakan, yaitu ada beberapa input yang kami gunakan. Jika inputnya itu 000, maka output yang dihasilkan yaitu lampu hijaunya akan menghasilkan output 0, kuningnya 0, merahnya 1. Yang berarti mode dari proyek kami itu mode merah, yaitu total blackout, mati semua. Lalu jika inputnya 001, maka lampu hijau akan mati, kuning mati, merah tak menyala. Maka itu lampunya juga akan merah karena itu memasuki mode safety trip atau blackout. Selanjutnya ada jika gunakan input 001, maka akan menghasilkan output 010, yang dimana lampu yang akan menyala yaitu lampu kuning dengan mode kuning, yaitu overload safety. Dan yang paling kami gunakan yang itu mode hemat, jika kami gunakan input 1110 dengan menghasilkan output 1010 yang akan menyala yaitu lampu hijau, yang berarti mode yang kami gunakan adalah mode hijau atau mode hemat. Next.
Kemudian ada yang dari tabel kebenaran tadi, yaitu yang pertama ada untuk lampu hijau, yang dimana ada input 0100 yang isi 1 sesuai dengan di sini 0100 yaitu hijau. Kemudian ada 0101 hijau, yang dimana di sini kita inputkan yaitu semua yang outputnya hijau di sini akan kita masukkan ke tabel yang ini. Kemudian setelah disederhanakan menghasilkan dari hijau yaitu A ditambah dengan B kemudian dikali dengan D aksen, yang dimana input A dimasuk ke dalam gerbang OR bersama dengan input B, kemudian output darinya masuk lagi di gerbang N yang akan dikalikan dengan output dari input dari D aksen. Kemudian ada keymap dari gerbang kuning atau output kuning, yang dimana itu yang pertama ada 0011. Kalau kita lihat di sini 0011 yaitu kuning, sesuai dengan tabel kebenaran tadi bahwa input yang untuk kuning yaitu 0011. Kemudian dari keymap yang ada di sini disederhanakan menghasilkan dari yaitu input C di N-kan dengan D, kemudian OR dari A aksen B aksen. Kemudian ada lagi tabel keymap dari yang merah, yaitu ada yang pertama yaitu ada 0000, yang dimana beban itu overload 0000 yaitu merah, yang dimana kita masukkan seluruh output dari merahnya ke dalam tabel keymap ini, sehingga kemudian kita sederhanakan menghasilkan yaitu C aksen yang di-N-kan dengan D ditambah A aksen B aksen. Selanjutnya adalah rangkaian yang kami gunakan pada DSCH. Yang pertama ada 4 input, yaitu saklar pertama surya, saklar kedua baterai, saklar ketiga PLN, dan saklar keempat beban. Di mana input pertama, saklar pertama dan saklar kedua ini, yaitu surya dan baterai, akan kami masukkan ke OR, dan hasil ke output dari OR ini akan kami masukkan ke N. Digabungkan dengan baterai, digabungkan dengan input saklar beban dimasukkan kepada node, dan hasil output dari node itu akan dimasukkan ke N. Lalu output dari N tersebut akan kami masukkan ke lampu hijau, yang berarti itu mode hemat. Sebelumnya itu kami juga masukkan output dari N ini ke input dari node, lalu input dari N ini akan kami masukkan ke input N yang kedua. Lalu ditambah dengan input PLN yaitu saklar ketiga ditambahkan ke N kedua, maka akan menghasilkan output kuning atau mode safety. Lalu yang terakhir ada inputan dari output N, output node yang dari input N digabungkan ke input N ini dan dicampur dengan input dari saklar ketiga yaitu PLN, maka akan menghasilkan lampu merah dari output N ketiga, yang dimana mode tersebut adalah mode blackout atau mati total. Next. Selanjutnya ada rangkaian dari Proteus yang akan kami jelaskan saat presentasi dari query. Next. Ini merupakan rangkaian yang kami gunakan saat membuat alat ini. Yang dimana ketika saklarnya itu 0 semua, inputnya 0 semua, maka lampu merah akan menyala, yaitu yang artinya outputnya merah atau blackout. Dan yang kedua ada input 0110, itu akan menghasilkan output hijau atau artinya hemat daya. Dan yang terakhir ada 0010 yaitu lampu kuning, yang berarti mode tersebut adalah mode safety. Next. Ini merupakan tabel uji kami, yaitu ketika inputnya 1010 maka outputnya akan hijau atau yang itu lampu yang hijau, yang berarti mode ideal siang hari atau mode hemat. Lalu yang kedua ada 0110 yaitu hijau juga outputnya, yang berarti mode efisiensi malam. Yang ketiga ada 1111 yang menghasilkan output kuning, yang berarti overall safety, inverter diputus dan PLN digunakan. Yang keempat ada 0010, lampu kuning akan menyala juga, yang berarti backup PLN, surya dan baterai tidak tersedia. Dan yang terakhir ada 0000
yang mengeluarkan output merah atau lampu merah yang menyala, yang berarti blackout atau padam total. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Iga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan skenario dari tabel uji yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang pertama yaitu baris pertama kami menggunakan sini 1010 untuk tabel uji yang sebelumnya dijelaskan. Nah, di sini ada 1010 di baris pertama. Nah, di sini yaitu modenya mode ideal siang hari, di mana ditandakan dengan nyalanya lampu hijau. Dengan kondisi ini paling sempurna karena mataharinya terik dan bebannya aman. Kemudian kita pakai listrik gratis dari panel surya yang dihasilkan dari input yang sudah ditetapkan. Selanjutnya di baris kedua sesuai dari tabel ujinya itu 0110 bisa dilihat 0110 di baris kedua, dan itu masih menandakan lampu hijau karena masih mode efisiensi yang digunakan pada malam hari, di mana matahari sudah terbenam. Walaupun matahari sudah terbenam, di sini sudah dijelaskan itu surya dengan 0, tapi baterai kita masih penuh yang kita cas dari panel surya tadi. Nah, sistem cerdas ini tetap memilih memakai inverter atau baterai agar tetap hemat daya listrik pemakaian yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada baris ketiga dari tabel uji tadi, yaitu di mana 1111 outputnya, dan di sini menandakan lampu kuningnya itu menyala. Yang di sini menandakan modenya proteksi overload. Nah, fitur ini fitur yang unggulan, di mana meskipun matahari dan baterai penuh, tetapi pengguna menyalakan alat baterai atau bebannya dengan I. Di situ dijelaskan sistem deteksi bahaya dan memutus paksa inverter, kemudian dipindahkan ke PLN agar output yang digunakan itu tidak meledak. Berikutnya di sini ada baris keempat, di mana dari tabel ujinya yaitu ada 0010. Di sini menandakan indikator lampunya itu kuning dengan mode cadangan PLN. Nah, kondisi ini sangat mendukung total atau malam yang digunakan saat modenya itu sudah larut. Kemudian otomatis ketika kita menggunakan mode malam, suryanya itu mati, baterai kita habis, sistem itu otomatis menyambung otomatis ke PLN agar rumah tetap menyala. Nah, disitulah dibuatkan outputnya itu indikator dengan keadaan lampu berwarna kuning. Di sini ada tabel skenario tabel yang terakhir, yaitu baris kelima dengan outputnya itu 0000, menandakan blackout atau mati total berwarna merah. Kondisi ini itu kondisi yang dimana kita tuh putus semua jaringan. Di sini ada skenario tabel terakhir, yaitu baris kelima 0000 dengan indikator berwarna merah. Nah, indikator berwarna merah ini menandakan terjadinya blackout atau mati total, di mana kondisi ini inverter kehabisan daya dan di saat bersamaan PLN sedang pemadaman seperti yang sudah terjadi kemarin. Nah, di situ menandakan semuanya itu putus, tidak ada satupun arus yang mengalir, dan menandakan indikator yang kami gunakan itu berhasil. Baiklah, selanjutnya kami akan menguji coba hasil proyek yang telah kami buat. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan step by stepnya, di mana yaitu di sini kami menggunakan saklar geser. Yang pertama ada saklar A sebagai input untuk surya. Di sini sebelahnya itu ada saklar B, di mana di sini sebagai indikator dari baterai. Yang ketiga di sini saklar C, di mana saklar C ini digunakan sebagai PLN, dan juga di sini ada saklar D, yaitu saklar untuk beban. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan IC. IC yang pertama di sini ada IC NOT, selanjutnya di sini ada IC OR, dan juga di sini ada IC N. Nah, di sini indikator outputnya kami menggunakan traffic light. Oke, langsung saja. Di sini saya sebelum menyambungkan langsung dari baterai yang 9 volt ini, di sini kami menggunakan ada di sini IC regulator, di mana regulator ini berfungsi untuk penstabilan tegangan. Karena tegangan yang di sini itu 9 volt, sedangkan kami di sini menggunakan dengan breadboard yang pada umumnya itu menyuplainya hanya 5 volt. Jadi kalau tidak menggunakan ini,
akan terjadi konsleting. Itu makanya kami menggunakan regulator ini. Berikutnya langsung saja saya akan mempraktekannya, di mana regulator ini memiliki 3 input, di mana kaki sebelah kiri ini sebagai input untuk VCC yang dari baterai. Kaki tengahnya ini digunakan untuk input grounding, dan kaki kanannya ini digunakan untuk output dari VCC yang ada di kaki sebelah kiri. Nah, kenapa di sini langsung menyala warna merah? Karena di sini saya belum nyetel dari saklarnya. Di sini saklarnya itu 0 semua, dari saklar A, B, C, dan D itu merupakan saklar 0 semua, di mana di situ saklar 0 menandakan blackout, terjadinya putus, semuanya tidak ada mengalir. Selanjutnya kita akan menguji dari tabel yang pertama. Nah, tabel yang pertama itu di sini agak susah, jadi saya butuh bantuan sedikit. Dimana saklar uji, hasil tabel uji yang telah dipresentasikan yaitu 1010. Oke, 1010. Nah, di sini menandakan outputnya itu berindikator berwarna hijau, yang dimana sudah sesuai dengan hasil keterangan dari hasil uji coba yang tadi, yaitu mode hemat. Nah, dijelaskan pertama yaitu di mana 1010 dari saklar A ini outputnya itu masuk ke OR kaki 1, selanjutnya itu ada saklar B itu masuk ke kaki kedua, dan outputnya itu keluar masuk langsung ke N. Setelah itu di mode hemat ini kami menggunakan saklar D sebagai beban, itu langsung kami notkan ke kaki 1. Berikutnya outputnya di kaki 2 itu kami masukkan ke input N kaki keduanya. Nah, hasil dari input N ini di kaki ketiganya ini, outputnya itu kita masukkan ke traffic light yang berwarna lampu hijau ini. Oke, mode yang kedua yaitu di sini dari hasil uji cobanya untuk lampu yang kuning sendiri itu akan menyala jika semua saklar itu berinisialisasi 1. Itu juga bisa menandakan lampu kuningnya ini menyala. Sebentar. Oke. Nah, di sini indikatornya outputnya itu berhasil, di mana lampu kuning menyala. Kenapa? Karena setiap saklar dari A, B, C, dan D ini sama-sama dengan output 1, di mana di sini menandakan dia itu mode safety. Berikutnya yang terakhir itu merah. Nah, merah itu berikutnya kondisi yang terakhir yaitu kondisi yang terjadi di awal tadi, yaitu overload merah atau putus semua, tidak ada yang mengalir sama sekali. Bisa kita ulang kembali. Di sini saklar dari A, B, C, dan D itu 0 inputnya, maka akan terjadi outputnya berwarna merah. Berikutnya setelah melakukan uji coba yang telah kami lakukan dari project yang telah kami buat, kami mendapatkan analisa projectnya, yaitu pertama ada mode penghemat atau mode hemat yang indikatornya tadi sudah terjadi, yaitu berwarna hijau, di mana menunjukkan sistem ini otomatis mendahulukan sumber energi yang secara gratis dan terdeteksi matahari atau baterainya itu secara penuh. Nah, selanjutnya itu ada fitur proteksi beban, yang dimana menunjukkan bahwa saat saklar B aktif atau simulasi bebannya sangat berat, sistem secara cerdas memutus aliran inverter. Lampu hijau itu otomatis mati dan memindahkan daya ke PLN, lampu kuning akan menyala. Nah, itu merupakan pelindungan dari komponen hardware dari inverternya. Nah, yang terakhir itu ada fiturnya
blackout atau mati total, itu menandakan pemutusan jaringan dan tidak ada jaringan arus yang mengalir sama sekali. Nah, di sini kami menggunakan IC regulator, yaitu stabilitas tegangan. Penggunaan IC ini, IC regulator 7805, memastikan suplai tegangan stabil di 5 volt. Karena kami menggunakan baterai yang 9 volt, itu sangat melebihi beban yang diminta ke seluruh gerbangnya. Kemudian ada modularitas, bisa modul traffic light yang ringkas, jauh lebih hemat, dan round dashboard, dan menyederhanakan jalur perkabelan dibandingkan penggunaan 3 komponen LED yang secara berbeda-beda. Nah, yang terakhir ada efisiensi dari wiringnya. Teknik jumper, ya kami menggunakan sedikit ada inovasi, walaupun masih agak sedikit keriwitan kabelnya, tapi kami memastikan koneksinya tetap aman setiap antar komponen, dan juga lebih presisi dan memudahkan analisa yang kami lakukan. Nah, kesimpulannya, proyek ini ya berhasil membuktikan bahwa sistem solar hybrid dapat bekerja otomatis menggunakan rangkaian logika yang sangat sederhana tanpa perlu pemrograman atau coding. Alat ini mampu memindahkan sumber daya antar surya, baterai, dan PLN secara mulus dan juga sesuai prioritas yang diinginkan. Selain itu, fitur keamanan atau overload terbukti berhasil dan responsif untuk memutus arus dari inverter saat beban terlalu berat. Kesimpulannya, alat ini adalah solusi yang pengaturan listrik yang cukup cerdas kalau direalisasikan di dunia nyata, dan juga aman dan juga efisien. Sekian presentasi yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sistem rangkaian digital. Kami mohon maaf jika masih ada kesalahan kata maupun kata yang masih belum sesuai dengan sistem rangkaian digital itu sendiri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.